Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023. Saya Romagus CSSN mengajak saudari-saudara hari ini kembali merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak Anda sekalian merenungkan dua hal atau dua poin yang saya anggap penting untuk menjadi inspirasi, bahan permenungan untuk kita hari ini berangkat dari perikop Injil Yohanes tadi. Pertama adalah tentang siapakah murid yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, teguran Yesus kepada Petrus untuk tidak mengurusi apa yang bukan menjadi urusannya. "Jika aku menghendaki supaya dia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Poin yang pertama, saudara-saudari, tentang siapakah murid yang dikasihi Yesus itu. Dalam keseluruhan Injil Yohanes, saudari-saudara, termasuk yang disinggung dalam perikop Injil yang saya bacakan tadi, penulis Injil Yohanes menampilkannya 5 kali secara anonim. Tidak dikatakan namanya siapa dia, selain bahwa dia adalah murid yang dikasihi Tuhan. Pertama, dia menemani Andreas saat Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Kemudian yang kedua, dia duduk dekat Yesus dan bersandar padanya pada perjamuan malam terakhir. Dia juga yang kemudian berdiri dekat kaki salib. Kemudian dia melihat makam Yesus kosong bersama dengan Petrus. Lalu yang terakhir, dia memperkenalkan Tuhan kepada Petrus saat menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. 5 kali murid yang dikasihi Yesus itu ditampilkan secara anonim. Kalau demikian, saudari-saudara, apa maknanya untuk kita pada poin yang pertama ini tentang siapakah murid yang dikasihi Yesus? Murid yang dikasihi Yesus, dalam tanda kutip, saudari-saudara, adalah murid yang setia mengikuti Tuhan. Dia yang tinggal dekatnya untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan.
Dia yang memperkenalkan Tuhan kepada sesama atau kepada orang lain. Dia adalah tokoh simbolis yang mewakili murid Tuhan yang sempurna. Sosok itu akan terus kita temui, saudari-saudara, dalam setiap zaman sampai Tuhan datang kembali di dalam kemuliaannya. Murid yang dikasihi Tuhan itu adalah Anda atau adalah kita. Kita akan tetap tinggal. Demikian juga anak cucu akan terus dipakai dan diteguhkan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi. Saksi akan peristiwa Yesus Kristus. Saksi yang memberitakan bahwa Allah itu adalah kasih. Dan di dalam kasih-Nya, Ia ingin agar kita selamat dan hidup. Hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam kesempurnaan kasih. Jadi pada poin yang pertama ini, saudari-saudara, siapakah murid yang dikasihi Yesus itu? Ketika dia ditampilkan secara simbolis atau secara anonim, maka itu bisa berarti atau bermakna lain. Kita bisa saja mengatakan dia adalah Yohanes Pembaptis. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau Yohanes Pembaptis adalah satu-satunya murid yang dikasihi Yesus, lalu 11 yang lain murid macam apa? Kan itu pertanyaannya, saudari-saudara. Jadi, dalam kitab suci kadang-kadang ada sesuatu yang ditampilkan secara anonim untuk melibatkan pembaca atau pendengar bahwa dia bisa jadi murid yang dikasihi Tuhan apabila dia selalu dekat dengan Tuhan, selalu setia mengikuti Dia, menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Ini poin yang pertama, saudara-saudari. Jadi siapakah murid yang dikasihi Yesus itu bukan pertama-tama kita menjawab dia adalah Yohanes Pembaptis atau dia adalah Yohanes, bukan. Tapi dia bisa jadi adalah Anda dan saya. Bisa jadi adalah kita yang setia mengikuti Tuhan sampai di bawah salibnya, dekat dengannya, terus setia menjadi saksinya di tengah dunia, mewartakan kasih Tuhan. Poin yang kedua, saudari-saudara, tentang teguran Yesus kepada Petrus. Itu bukan urusanmu. Saudari-saudara, panggilan dan perutusan kita masing-masing itu unik. Dan boleh kita bilang penuh dengan misteri. Kita tidak bisa atau tidak perlu membanding-bandingkan diri, ojo dibandingke, dengan orang lain. Allah bekerja dengan caranya yang khas, yang unik, spesial dalam diri setiap orang. Untuk kita Allah menghendaki karya tertentu, untuk orang lain juga Allah menghendaki karya tertentu. Membanding-bandingkan diri adalah hambatan akan karya perutusan, dan dia bisa melemahkan komitmen dan sangat mungkin bisa menghancurkan misi kita. Tetapi sejujurnya, saudari-saudara, bahwa itulah yang seringkali terjadi. Orang membanding-bandingkan diri. Orang mau sibuk dengan urusan orang lain. Dan itu bisa menjadi kemudian biang kehancuran dari persekutuan atau komunitas kita. Saudari-saudara, teguran Yesus kepada Petrus bisa menjadi sangat bermakna dan inspiratif, relevan untuk kita. Kita harus tetap berdiri teguh di bawah prinsip bahwa Allah memanggil kita untuk perutusan yang khas, yang unik, karena Allah menciptakan kita secara unik dan spesial pula. Kita harus percaya bahwa kerendahan hati dan ketaatan kita akan perutusan akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya berfokus pada perutusan kita masing-masing saat ini merupakan sebuah persembahan diri
atas iman dan kepercayaan kita akan Yesus. Kata-kata Yesus terhadap Petrus, saudara-saudara, jika aku mengendaki supaya ia tetap tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku. Demikian penegasan Yesus kepada Petrus. Baiklah, penegasan ini menjadi juga perhatian kita, saudara-saudara, supaya kita senantiasa berusaha untuk fokus pada perutusan hidup kita masing-masing, melakukan yang terbaik, dan jangan sibuk dengan urusan orang lain. Entah dengan niat untuk mau tahu aja atau mau tahu banget. Orang lain punya urusan, kita punya urusan. Orang lain punya perutusan, kita juga punya perutusan. Hidup kita seringkali terbengkalai, saudara-saudari, karena kita kadang-kadang asik untuk mengomentari hidup orang lain. Asik untuk mau tahu segala macam urusan orang lain. Jika mentalitas seperti ini kita pertahankan, maka dia akan menjadi penghalang bagi tugas perutusan yang Allah berikan kepada kita. Mari pada poin ini, saudara-saudari, kita fokus pada diri kita sendiri. Fokus pada karya dan perutusan Tuhan atas diri kita sendiri. Tentu bukan bermaksud untuk tidak peduli kepada orang lain, tapi justru supaya tidak menyibukkan diri dengan mau tahu segala sesuatu urusan orang lain, nasib orang lain, dan sebagainya. Selamat beraktivitas, saudara-saudari. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang fokus kepada perutusan masing-masing dan mau menjadi murid yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah memilih kami yang lemah dan rapuh untuk menjadi murid-murid-Mu, menjadi orang-orang yang Kau kasihi. Mampukan kami supaya kami tidak menyia-nyiakan kasih-Mu, tapi membawa banyak orang lain untuk mengenal dan mengasihi-Mu. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.